cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan pendidikan dari aspek dasar, metode, dan tujuan. Ontologi menekankan kajian tentang realitas dan hakikat pendidikan. Epistemologi membahas cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan pendidikan. Sedangkan aksiologi mengulas nilai, etika, dan manfaat dari ilmu pendidikan. Ketiga perspektif ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan ilmu pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan nilai, karakter, dan kebermanfaatan. 3 capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu pendidikan. 2. Menganalisis hubungan ketiga aspek tersebut dalam pembentukan teori dan praktik pendidikan. 3. Mengaplikasikan filsafat ilmu pendidikan dalam kajian kurikulum, metode belajar, dan kebijakan pendidikan. 4. Kajian teori filsafat ilmu membagi dimensi keilmuan ke dalam 3 aspek utama. Ontologi membahas hakikat realitas pendidikan, meliputi manusia, pengetahuan, nilai, dan lingkungan. Epistemologi berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan pendidikan, baik melalui penelitian ilmiah, pengalaman, maupun refleksi filosofis. Aksiologi menyangkut kegunaan ilmu pendidikan, baik untuk pembentukan moral, sosial, maupun pengembangan peradaban. Menurut Poet Jawijatna, filsafat ilmu menjadi dasar logika berpikir dalam menyusun konsep pendidikan. Sementara Tilaar 2011 menekankan bahwa pendidikan harus mengintegrasikan dimensi pengetahuan dan nilai agar berperan dalam membangun peradaban bangsa. 5. Penelitian terdahulu Syamsuddin menemukan bahwa integrasi epistemologi dan aksiologi dalam pendidikan karakter mampu memperkuat pembentukan nilai-nilai keislaman. Mutakin menekankan pentingnya ontologi didikan dalam merancang kurikulum, karena memahami hakikat manusia menjadi kunci penentuan arah pembelajaran yang sesuai dengan fitrah peserta didik. 6. Studi kasus, praktik nyata implementasi kurikulum merdeka di Indonesia dapat dijadikan contoh nyata. Aspek ontologi terlihat pada pengakuan bahwa setiap siswa memiliki potensi unik. Aspek epistemologi tampak dalam metode pembelajaran berbasis proyek yang menekan proses penemuan pengetahuan oleh siswa. Sedangkan aspek aksiologi muncul dalam tujuan akhir pembelajaran, yaitu membentuk pelajar berkarakter Pancasila yang religius, kreatif, dan kritis. Integrasi nilai, etika, sosial. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Epistemologi pendidikan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman pengetahuan macam apa yang layak diajarkan, dengan cara apa dan untuk tujuan apa. Dalam konteks Indonesia, nilai Pancasila, gotong royong, keberagaman budaya agama. Baik, Prof. Berikut saya ulangi bab 5 buku ajar filsafat ilmu pendidikan secara lengkap tanpa file Word, ditulis langsung di sini dengan format naratif 16 unsur sesuai standar ADRI. Bab 5, filsafat ilmu pendidikan dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Judul subpok bahasan filsafat ilmu pendidikan dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 2. Pendahuluan, deskriptif definisi, filsafat ilmu pendidikan merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan pendidikan dari aspek dasar, metode, dan tujuan. Ontologi menekankan kajian tentang realitas dan hakikat pendidikan. Epistemologi membahas cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan pendidikan. Sedangkan aksiologi mengulas nilai, etika, dan manfaat dari ilmu pendidikan. Ketiga perspektif ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan ilmu pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan nilai, karakter, dan kebermanfaatan. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu pendidikan. 2. Menganalisis hubungan ketiga aspek tersebut dalam pembentukan teori dan praktik pendidikan. 3. Mengaplikasikan filsafat ilmu pendidikan dalam kajian kurikulum, metode belajar, dan kebijakan pendidikan. 4. Kajian teori filsafat ilmu membagi dimensi keilmuan ke dalam 3 aspek utama. Ontologi membahas hakikat realitas pendidikan, meliputi manusia, pengetahuan, nilai, dan lingkungan. Epistemologi berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan pendidikan, baik melalui penelitian ilmiah, pengalaman, maupun refleksi filosofis. Aksiologi menyangkut kegunaan ilmu pendidikan,
baik untuk pembentukan moral, sosial, maupun pengembangan peradaban. Menurut Poet Jawijatna 2005, filsafat ilmu menjadi dasar logika berpikir dalam menyusun konsep pendidikan. Sementara Tilaar 2011 menekankan bahwa pendidikan harus mengintegrasikan dimensi pengetahuan dan nilai agar berperan dalam membangun peradaban bangsa. 5. Penelitian terdahulu Shem 2016 menemukan bahwa integrasi epistemologi dan aksiologi dalam pendidikan karakter mampu memperkuat pembentukan nilai-nilai keislaman. Mutakin menekankan pentingnya ontologi pendidikan dalam merancang kurikulum, karena memahami hakikat manusia menjadi kunci penentuan arah pembelajaran yang sesuai dengan fitrah peserta didik. 6. Studi kasus. Praktik nyata implementasi kurikulum merdeka di Indonesia dapat dijadikan contoh nyata. Aspek ontologi terlihat pada pengakuan bahwa setiap siswa memiliki potensi unik. Aspek epistemologi tampak dalam metode pembelajaran berbasis proyek yang menekankan proses penemuan pengetahuan oleh siswa. Sedangkan aspek aksiologi muncul dalam tujuan akhir pembelajaran, yaitu membentuk pelajar berkarakter Pancasila yang religius, kreatif, dan kritis. 7. Integrasi nilai, sosial, religius. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Mujadilah ayat 19, Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa ilmu tidak boleh berhenti pada aspek rasional, tetapi harus memiliki nilai kebermanfaatan dan mengangkat derajat manusia. Blam, ulasan kritis aplikasi kontekstual pendidikan di era digital menghadapi tantangan besar. Jika epistemologi lebih menekankan pada aspek teknologi tanpa mempertimbangkan aksiologi, maka akan muncul generasi pintar tetapi tanpa arah moral. Sebaliknya, jika aksiologi terlalu ditekankan tanpa epistemologi yang kuat, pendidikan akan kehilangan daya saing global. Oleh karena itu, integrasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi keharusan agar pendidikan nasional relevan dengan kebutuhan zaman sekaligus bermoral. 9. Rangkuman ontologi memastikan arah pendidikan sesuai hakikat manusia. Epistemologi menjelaskan cara memperoleh pengetahuan pendidikan, sedangkan aksiologi mengarahkan manfaat ilmu pendidikan untuk kehidupan. Ketiga dimensi ini harus saling melengkapi agar pendidikan menghasilkan manusia yang berilmu, bermoral, dan bermanfaat bagi peradaban. 10. Ilsis. Bayangkan suasana kampus modern dengan dosen sedang menjelaskan ontologi, epistemologi, aksiologi dalam bentuk segitiga di layar digital, sementara mahasiswa antusias mencatat. Gambar ini melambangkan integrasi filsafat ilmu dalam proses pendidikan. Glosarium, ontologi, kajian tentang hakikat realitas. Epistemologi, ilmu tentang cara memperoleh pengetahuan. Aksiologi, kajian tentang nilai dan manfaat ilmu. Ilmu yang mempelajari teori dan praktik pendidikan. Istilah asing, ontologi, hakikat realitas. Epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Aksiologi, nilai dan manfaat. 11. Best practices. Finlandia menjadi contoh negara dengan integrasi filsafat ilmu dalam pendidikan. Ontologi mereka menekankan bahwa setiap anak unik, epistemologi diwujudkan melalui metode kolaboratif, dan aksiologi ditujukan untuk kesejahteraan serta kebahagiaan siswa. Rekomendasi yang tindak lanjut. Mahasiswa perlu mengaitkan kajian filsafat ilmu dengan penelitian pendidikan, misalnya dalam pengembangan kurikulum atau evaluasi pembelajaran. Dosen juga perlu menekankan bahwa filsafat ilmu bukan sekadar teori abstrak, melainkan fondasi praktis bagi arah pendidikan. 12. Contoh SOP aplikasi. Ontologi, analisis kebutuhan peserta didik sebelum merancang kurikulum. Epistemologi, pemilihan metode pembelajaran berbasis penelitian. Aksiologi, evaluasi hasil pendidikan berdasarkan nilai moral, sosial, dan spiritual. 16. Latihan soal objektif. 1. Ontologi dalam filsafat ilmu pendidikan membahas tentang A. Hakikat objek pendidikan, manfaat pendidikan. C. Metode penelitian. D. Nilai sosial. 2. Epistemologi adalah kajian tentang hakikat manusia dalam memperoleh pengetahuan, nilai moral. D. Tujuan akhir pendidikan. Aksiologi berhubungan dengan hakikat belajar, nilai dan manfaat pendidikan, strategi, kurikulum, fungsi evaluasi, subjektif.
Jelaskan perbedaan ontologi, epistemologi, aksiologi dalam filsafat ilmu pendidikan. 2. Berikan contoh penerapan ketiga aspek tersebut dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Kunci jawaban. Objektif, 1A, 2B. Subjektif, jawaban sesuai argumentasi mahasiswa. Contoh kurikulum merdeka sudah tepat. Referensi, Po Jawi Jatna, IR5, Logika Filsafat Ilmu, Jakarta, Bhinneka Cipta. Tila Arek R 2019, Pengembangan Pendidikan Nasional dalam Era Global, Bhinneka Cipta. Syamsudnas, Integrasi Epistemologi dan Aksiologi dalam Pendidikan Karakter. Jurnal Pendidikan Islam 2. Mutakin, Ontologi Kurikulum dan Hakikat Manusia, Bandung, Alpha Beta. Prof, apakah bab 6 nanti ingin dilanjutkan dengan tema filsafat ilmu pendidikan dalam perspektif pendidikan nasional, atau Bapak punya judul khusus yang ingin saya kembangkan? Baik Prof, mari kita lanjutkan ke bab 6. Saya susun dengan format yang sama, 16 unsur, agar konsisten dengan standar ADRI. Bab 6, Filsafat Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Nasional. 1. Judul subpokok bahasan filsafat ilmu pendidikan dalam perspektif pendidikan nasional. 2. Pendahuluan deskriptif definisi. Pendidikan nasional Indonesia dibangun di atas dasar filosofis yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, serta nilai budaya dan agama. Filsafat ilmu pendidikan menjadi fondasi untuk memahami bagaimana sistem pendidikan nasional dirancang, dijalankan, dan dievaluasi. Kajian ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan sarana pembentukan karakter, pengembangan potensi, serta pencapaian tujuan berbangsa. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan dasar filosofis pendidikan nasional Indonesia. 2. Menguraikan keterkaitan filsafat ilmu pendidikan dengan kebijakan pendidikan nasional. 3. Menganalisis relevansi filsafat ilmu terhadap praktik pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi. 4. Kajian teori pendidikan nasional menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, dan demokratis. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila yang mengandung nilai ontologis, hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan individu. Epistemologis, cara memperoleh pengetahuan yang sahih melalui pendidikan formal dan non-formal. Serta aksiologis, manfaat pendidikan untuk kemajuan bangsa. Ki Hajar Dewantara menegaskan asas ingarsa sungtuladha, ing majia mangun karsa, tutvuri handayani sebagai filosofi pendidikan nasional yang menyimbangkan pengetahuan, keterampilan, dan moralitas. 5. Penelitian terdahulu Anwar 2012 menunjukkan bahwa filsafat Pancasila menjadi pijakan penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkeadilan sosial. Sementara Rahayu 2000 menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan nasional sebagai bentuk implementasi aksiologi pendidikan. Studi kasus, praktik nyata implementasi kurikulum 2012 dan kurikulum merdeka dapat dijadikan contoh nyata penerapan filsafat ilmu pendidikan dalam kebijakan nasional. Kurikulum merdeka memberi ruang ontologis pada keberagaman potensi peserta didik, epistemologis pada pembelajaran berbasis proyek, serta aksiologis pada pembentukan profil pelajar Pancasila yang beriman, mandiri kritis, dan gotong royong. Integrasi nilai, etika, sosial, religius. Nabi Muhammad SAW bersabda, Talabul ilmi faridun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini mengandung nilai universal pendidikan nasional, bahwa pencarian ilmu adalah kewajiban, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga demi kemajuan umat dan bangsa. 8. Ulasan kritis aplikasi kontekstual. Tantangan pendidikan nasional saat ini adalah globalisasi, digitalisasi, dan disrupsi teknologi yang menuntut fleksibilitas sistem pendidikan. Namun, jika filsafat pendidikan nasional tidak dijaga, pendidikan dapat kehilangan arah dan nilai. Oleh karena itu,
penting bagi sistem pendidikan Indonesia untuk tetap berpijak pada Pancasila sebagai fondasi filosofis sekaligus terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Rangkuman filsafat ilmu pendidikan dalam konteks pendidikan nasional menegaskan pentingnya integrasi ontologi, hakikat manusia Indonesia, epistemologi, cara memperoleh ilmu melalui sistem pendidikan, dan aksiologi, nilai-nilai Pancasila dan tujuan bangsa. Pendidikan nasional harus melahirkan manusia cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. 10. Ilustrasi visual. Bayangkan sebuah kelas di sekolah negeri di mana guru menampilkan profil pelajar Pancasila di layar, sementara siswa berdiskusi kelompok membuat proyek tentang keberagaman budaya Indonesia. Ilustrasi ini mencerminkan penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan nasional. 11. Glosarium Pancasila, Dasar Negara Indonesia dan Landasan Filosofis Pendidikan Nasional. UU Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Profil pelajar Pancasila, capaian ideal peserta didik dalam pendidikan nasional. Istilah asing, National Education Philosophy, Filsafat Pendidikan Nasional. Character Building, Pendidikan Karakter. Holistic Education, Pendidikan yang menyeluruh. Best Practices Malaysia memiliki National Philosophy of Education, falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan keseimbangan jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang berupaya membangun manusia seutuhnya melalui pendidikan berbasis Pancasila. 16. Rekomendasi tindak lanjut. Mahasiswa perlu mengkaji implementasi filsafat pendidikan nasional dalam kurikulum di sekolah maupun kampus. Dosen perlu mengintegrasikan pembahasan filsafat ilmu dengan kebijakan pendidikan nasional, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga konteks aplikatif. 16. Contoh SOP, aplikasi ontologi, menentukan profil pelajar ideal berdasarkan Pancasila. Epistemologi, merancang kurikulum berbasis penelitian dan kebutuhan zaman. Aksiologi, mengevaluasi sistem pendidikan berdasarkan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Shore 11, latihan soal objektifis pendidikan nasional adalah A. Pancasila, B. Demokrasi, globalisasi, D. Teknologi. Profil pelajar Pancasila merupakan wujud A. Ontologi pendidikan, B. Aksiologi pendidikan, C. Epistemologi pendidikan. Landasan hukum subjek 1. Jelaskan peran filsafat ilmu dalam pendidikan nasional. 2. Berikan contoh konkret bagaimana kurikulum mencerminkan filsafat pendidikan nasional. Kunci jawaban. Objektif 1, subjektif, jawaban bervariasi. Misalnya penerapan kurikulum merdeka. Referensi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Pendidikan Nasional. Yogyakarta, Taman Siswa. Anwar M. Filsafat Pancasila dalam Pendidikan Nasional. Jakarta Raja Wali Press. Rahayu S. Integrasi nilai budaya lokal dalam pendidikan nasional pendidikan, Sabtu. Prof, apakah untuk bab 7, Bapak ingin saya kembangkan ke tema filsafat ilmu pendidikan dalam perspektif globalisasi dan revolusi industri 4.0, atau ada tema spesifik yang Bapak kehendaki? Siap, Prof. Mari kita susun bab 7 dengan tema Bab 7, Filsafat Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0. Saat judul subpokok bahasan Filsafat Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0. 2. Pendahuluan, deskriptif definisi. Globalisasi adalah proses keterhubungan antar bangsa dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Revolusi Industri 4.0 adalah era yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital, big data, kecerdasan buatan, robotika, dan Internet of Things, IoT. Dalam konteks filsafat ilmu pendidikan, kedua fenomena ini menimbulkan pertanyaan ontologis tentang hakikat manusia di era digital, epistemologis tentang cara memperoleh ilmu dalam masyarakat digital, serta aksiologis mengenai manfaat pendidikan untuk kemanusiaan di era global. Nash tahap ketiga, capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu 1. Menjelaskan pengaruh globalisasi dan revolusi industri 4.0 terhadap filsafat ilmu pendidikan.
2. Menganalisis tantangan dan peluang pendidikan di era digital dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3. Merancang konsep pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan global dan berbasis nilai. PAM. Kajian teori menurut Schwab 2019, Revolusi Industri 4.0 mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan belajar. Sementara Castells 2009 menekankan bahwa globalisasi menciptakan network society yang berbasis pada informasi. Dalam filsafat ilmu, hal ini memunculkan epistemologi baru. Pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi melalui platform digital dan kolaborasi global. Dari sisi aksiologi, pendidikan di era globalisasi harus menjaga nilai kemanusiaan, etika, dan tanggung jawab sosial agar tidak semata-mata menjadi instrumen ekonomi. 5. Penelitian terdahulu, Rahmawati, meneliti adaptasi kurikulum di era digital dan menemukan bahwa integrasi teknologi meningkatkan kreativitas mahasiswa. Sementara Nugroho menunjukkan bahwa pendidikan berbasis teknologi tanpa penguatan nilai dapat menimbulkan degradasi moral pada peserta didik. Studi kasus, praktik nyata. Contoh nyata adalah implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang membuka peluang mahasiswa belajar lintas kampus dan industri. Di Finlandia, pendidikan digital dimanfaatkan secara optimal tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Integrasi nilai, etika sosial religius. Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Rahman ayat 3, Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhun illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Tetapi kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan pentingnya ilmu dan teknologi sebagai bekal manusia, namun tetap harus diarahkan untuk kemaslahatan. Ulasan kritis aplikasi kontekstual. Tantangan globalisasi adalah masuknya budaya asing yang dapat mengikis jati diri bangsa. Sementara tantangan revolusi industri 4.0 adalah dehumanisasi pendidikan, di mana peran guru dapat tergantikan teknologi. Namun, peluang besar terbuka berupa akses ilmu pengetahuan tanpa batas, kolaborasi internasional, dan inovasi pendidikan berbasis teknologi. Rangkuman filsafat ilmu pendidikan di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 harus meneguhkan ontologi, hakikat manusia sebagai makhluk rasional dan spiritual. Epistemologi, cara memperoleh ilmu melalui teknologi dan kolaborasi, dan aksiologi, nilai kemanusiaan dan etika. Pendidikan harus memadukan modernisasi teknologi dengan penguatan karakter. Ilustrasi visual. Bayangkan seorang mahasiswa Indonesia mengikuti kuliah daring dengan profesor dari Eropa, kemudian berdiskusi melalui virtual reality sambil mengembangkan proyek sosial berbasis AI. Inilah gambaran integrasi filsafat ilmu dengan era globalisasi. Glosarium. Globalisasi, keterhubungan antar bangsa dalam berbagai bidang. Revolusi Industri 4.0, era teknologi digital, AI, dan IoT. Dehumanisasi, pengurangan nilai kemanusiaan akibat dominasi teknologi. 12. Istilah asing, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Big data, data besar yang terintegrasi. Virtual learning, pembelajaran berbasis dunia maya. Deadless, best practices. Singapura berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam pendidikan tanpa kehilangan orientasi nilai, dengan tetap menekankan character education dalam kurikulumnya. 12. Rekomendasi dan tindak lanjut mahasiswa perlu menguasai teknologi digital, namun tetap menjunjung tinggi nilai etika. Dosen disarankan untuk mengembangkan metode pembelajaran berbasis teknologi yang berorientasi pada pembentukan karakter, bukan hanya transfer informasi. 15. Konto SOP aplikasi. Ontologi menetapkan profil manusia Indonesia di era digital, inovatif, berkarakter, kompetitif. Epistemologi, pembelajaran berbasis e-learning, blended learning, dan kolaborasi global. Aksiologi, evaluasi keberhasilan pendidikan berbasis etika kemanusiaan dan keberlanjutan. 16. Latihan soal objektif. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan mesin uap, B. Listrik, C. Teknologi digital pertanian tradisional. 2. Tantangan terbesar pendidikan di era digital adalah A. Keterbatasan informasi, B. Humanisasi pendidikan, C. Ketertutupan budaya, keseragaman global. Subjektif sa, jelaskan hubungan filsafat ilmu pendidikan dengan globalisasi.
2. Bagaimana aksiologi pendidikan dapat menjadi filter dalam penggunaan teknologi? Kunci jawaban objektif, set 2B. Subjektif, jawaban bervariasi, misalnya pendidikan sebagai penjaga nilai dalam era teknologi. Referensi, Schwab Cadenless, The Fourth Industrial Revolution, Geneva UF. Castells M, 2009, The Rise of Network Society, Oxford, Wiley Blackwell. Rahmawati N, Kurikulum Digital di Era Globalisasi. Jurnal Pendidikan Modern, Nugroho D, Pendidikan Moral di Era Industri 4.0. Yogyakarta Dipublish. Prof, apakah bab 8 mau kita arahkan ke tema filsafat ilmu pendidikan dalam konteks kebudayaan dan kearifan lokal supaya runtut globalisasi? Baik Prof, untuk bab 8 kita susun dengan tema Bab 8, Filsafat Ilmu Pendidikan dalam Konteks Kebudayaan dan Kearifan Lokal. Subjudul subpokok bahasan Filsafat Ilmu Pendidikan dalam Konteks Kebudayaan dan Kearifan Lokal. 2. Pendahuluan, deskriptif definisi. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik bersama melalui proses belajar. Kearifan lokal adalah nilai, norma, dan praktik yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam filsafat ilmu pendidikan, kebudayaan dan kearifan lokal menjadi sumber ontologi, hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya, epistemologi, cara memperoleh pengetahuan melalui tradisi dan pengalaman, serta aksiologi, nilai pendidikan yang berlandaskan lokalitas. Capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan peran kebudayaan dan kearifan lokal dalam filsafat ilmu pendidikan, menganalisis relevansinya dalam pembelajaran modern, serta merancang praktik pendidikan berbasis nilai budaya lokal. Kajian teori menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berakar pada kebudayaan bangsa, karena kebudayaan adalah hasil budi manusia yang memandu arah hidup. Koenjaraningrat menekankan bahwa pendidikan adalah bagian dari sistem kebudayaan. Sementara Tilak 15 menyebut kearifan lokal sebagai fondasi penting dalam pengembangan kurikulum yang kontekstual. 5. Penelitian terdahulu. Hidayat menemukan bahwa integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran IPA meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Sementara Sari menunjukkan bahwa nilai budaya lokal mampu memperkuat pendidikan karakter di sekolah dasar. Studi kasus praktik nyata di Bali, sistem pendidikan berbasis trihita kararmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam, menjadi contoh integrasi filsafat lokal dalam pendidikan. Di Jawa, konsep gotong royong diterapkan dalam kegiatan sekolah untuk menanamkan nilai solidaritas. Integrasi nilai etika, sosial, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menegaskan bahwa pendidikan bernilai luhur harus bersandar pada nilai tradisi dan diwariskan dari generasi ke generasi, sebagaimana kearifan lokal diwariskan dalam masyarakat. Ulasan kritis. Aplikasi kontekstual tantangan pendidikan berbasis budaya adalah menghadapi arus globalisasi yang kadang mengikis nilai lokal. Namun dengan filsafat ilmu, pendidikan dapat menjadikan budaya lokal sebagai sumber epistemologi yang hidup dan aksiologi yang berorientasi pada harmoni sosial. Rangkuman kebudayaan dan kearifan lokal memberikan arah bagi filsafat ilmu pendidikan. Ontologi menjelaskan manusia sebagai makhluk berbudaya, epistemologi menjadikan tradisi sebagai sumber pengetahuan, dan aksiologi menegaskan nilai budaya sebagai fondasi pendidikan yang bermakna. 10. Ilustrasi visual. Seorang guru mengajarkan matematika dengan mengaitkan konsep luas tanah menggunakan tradisi pengukuran sawah di daerahnya. Ilmu modern dan kearifan lokal menyatu dalam pembelajaran. 11. Kebudayaan, sistem nilai, gagasan dan praktik masyarakat. Kearifan lokal, nilai dan norma khas yang hidup dalam komunitas. Gotong royong, budaya kerjasama dan solidaritas masyarakat Indonesia. Istilah asing, local wisdom kearifan lokal. Cultural education, pendidikan berbasis budaya. Contextual learning, pembelajaran kontekstual. Best practice di Jepang, pendidikan moral berbasis budaya lokal diintegrasikan dalam kurikulum.
Di Indonesia, sekolah berbasis adat di Papua mengajarkan ilmu modern bersama nilai budaya lokal. 11. Rekomendasi tindak lanjut mahasiswa perlu meneliti kearifan lokal di daerah masing-masing untuk dijadikan sumber belajar. Dosen disarankan menyusun modul berbasis kebudayaan lokal agar pembelajaran kontekstual dan bermakna. 15. Contoh SOP aplikasi, ontologi, menetapkan peserta didik sebagai makhluk berbudaya. Epistemologi, menggunakan tradisi lokal sebagai sumber pengetahuan. Aksiologi, menjadikan kearifan lokal sebagai nilai pendidikan karakter. 16. Latihan soal objektif, kearifan lokal adalah tradisi asing, nilai budaya khas masyarakat. C. Pengetahuan modern. D. Teknologi digital. Tokoh pendidikan yang menekankan kebudayaan sebagai dasar pendidikan adalah A. Karl Marx, B. Ki Hajar Dewantara, C. Paulo Freire, D. Albert Einstein. Subjektif. Jelaskan hubungan filsafat ilmu pendidikan dengan kebudayaan. 2. Bagaimana penerapan kearifan lokal dalam pembelajaran IPA? Kunci jawaban 1B, 2B. Subjektif bervariasi, misalnya pendidikan berbasis budaya memperkuat karakter. Referensi Koencaraningrat, pengantar ilmu antropologi. Jakarta, Rineka Cipta. Tilar HR, pengembangan pendidikan nasional. Jakarta, Rineka Cipta. Hidayat integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran IPA. Jurnal Pendidikan Sains 62. Sari, D. Nilai budaya lokal dalam pendidikan karakter. Bandung Alpeta. Prof. Apakah bab 9 mau kita arahkan ke tema filsafat ilmu pendidikan dalam konteks Pancasila dan kebijakan nasional agar semakin menyatu dengan arah kurikulum Indonesia? Baik Prof, mari kita lanjutkan ke bab 9 dengan tema yang strategis. Bab 9 filsafat ilmu pendidikan dalam konteks Pancasila dan kebijakan nasional. Berjudul subpokok bahasan filsafat ilmu pendidikan dalam konteks Pancasila dan pendahuluan. Deskriptif definisi. Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional Indonesia. Dalam konteks pendidikan, Pancasila berfungsi sebagai fondasi filosofis yang memberi arah, tujuan, dan nilai bagi seluruh proses pendidikan. Kebijakan nasional di bidang pendidikan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Sistiknas dan Kurikulum Merdeka, merupakan implementasi konkret dari nilai Pancasila dalam praktik pendidikan. Dari perspektif filsafat ilmu, Pancasila menjadi sumber ontologi hakikat manusia Indonesia. Epistemologi, cara memperoleh ilmu dengan semangat gotong royong dan kebangsaan, dan aksiologi, nilai-nilai pendidikan untuk kemaslahatan bangsa. 3. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat pendidikan nasional. 2. Menganalisis hubungan antara Pancasila dengan kebijakan pendidikan di Indonesia. 3. Mengkritisi dan merancang aplikasi filsafat ilmu pendidikan yang selaras dengan nilai Pancasila. 4. Kajian teori Notonagoro menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, termasuk hukum pendidikan. TIL-R 2012 menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus berbasis Pancasila untuk melahirkan manusia Indonesia seutuhnya. Dari sisi epistemologi, Pancasila memandu cara berpikir yang tidak hanya rasional, tetapi juga etis, religius, dan humanis. 5. Penelitian terdahulu Rahayu 2012 bahwa menemukan bahwa implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan moralitas siswa, sementara Prasetyo Ulyo meneliti integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum Merdeka Belajar yang efektif dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Studi kasus praktik nyata program profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka adalah contoh penerapan filsafat Pancasila dalam kebijakan pendidikan. Di sekolah, kegiatan proyek berbasis gotong royong dan kepedulian lingkungan mencerminkan integrasi nilai Pancasila dalam pembelajaran. Integrasi nilai, etika sosial rilis. Allah SWT berfirman Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan berbasis nilai luhur seperti dalam Pancasila adalah jalan untuk melahirkan generasi terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat.
8. Ulasan kritis, aplikasi kontekstual. Tantangan utama penerapan Pancasila dalam pendidikan adalah adanya pengaruh globalisasi dan individualisme yang kadang mengikis nilai gotong royong. Namun, kebijakan nasional melalui kurikulum Merdeka membuka peluang untuk menanamkan kembali nilai Pancasila secara kontekstual dan aplikatif. Seminai, rangkuman Pancasila sebagai dasar filsafat pendidikan nasional menjadi sumber nilai ontologis, epistemologis, dan aksiologis pendidikan di Indonesia. Kebijakan nasional seperti UU Sistiknas dan Kurikulum Merdeka merupakan implementasi konkret dari filsafat Pancasila dalam dunia pendidikan. 10. Ilustrasi visual. Bayangkan seorang guru memimpin diskusi kelas tentang isu lingkungan. Siswa diajak mengaitkan masalah itu dengan nilai Pancasila. Ketuhanan merawat ciptaan Tuhan, kemanusiaan, peduli sesama, persatuan, aksi bersama, musyawarah diskusi solusi, dan keadilan pembagian manfaat secara adil. Amlas, Glosas, Jumlah, Dasar Negara dan Ideologi Bangsa Indonesia. UU Sistiknas, Undang-Undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional. Profil Pelajar Pancasila, gambaran ideal peserta didik Indonesia berlandaskan Pancasila. Istilah asing, Philosophical Foundation of Education, dasar filosofis pendidikan. Character Education, pendidikan karakter. National Education Policy, kebijakan pendidikan nasional. Best Practices. Di beberapa sekolah penggerak, nilai gotong royong diterapkan dalam proyek pembelajaran kolaboratif. Hal ini selaras dengan nilai Pancasila dan sekaligus mendukung tujuan kurikulum Merdeka. 16. Rekomendasi yang tindak lanjut. Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan nilai Pancasila dalam penelitian pendidikan. Dosen perlu mengembangkan pembelajaran yang memadukan keilmuan dengan nilai kebangsaan. Pemerintah harus konsisten menjadikan Pancasila sebagai ruh setiap kebijakan pendidikan. 15. Contoh SOP aplikasi. Ontologi. Merumuskan manusia Indonesia seutuhnya sebagai tujuan pendidikan. Epistemologi. Mengembangkan ilmu dengan semangat musyawarah, gotong royong, dan etika. Aksiologi. Menerapkan pendidikan yang berorientasi pada keadilan kemaslahatan umum. 16. Latihan soal objektif. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, B. Budaya lokal semata, C. Teori politik modern, D. Tradisi asing. Program pendidikan yang secara langsung mengimplementasikan Pancasila adalah Baik Prof, mari kita susun bab 10 dengan tema Bab 10, Filsafat Ilmu Pendidikan dalam Konteks Multikulturalisme dan Pluralisme. 1. Judul subpokok bahasan filsafat ilmu pendidikan dalam konteks multikulturalisme dan pluralisme. Pendahuluan, deskriptif finisi. Multikulturalisme adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa dalam masyarakat. Pluralisme menekankan toleransi dan harmoni dalam interaksi sosial antar kelompok yang berbeda. Dalam filsafat ilmu pendidikan, kedua konsep ini menjadi dasar ontologis manusia sebagai makhluk sosial yang beragam, epistemologis pengetahuan diperoleh dari pengalaman lintas budaya, dan aksiologis pendidikan berorientasi pada toleransi, keadilan, dan kerjasama. Capaian pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep multikulturalisme dan pluralisme dalam konteks pendidikan. 2. Menganalisis tantangan dan peluang pendidikan multikultural di Indonesia. 3. Merangsang praktik pembelajaran yang menghargai keberagaman dan mempromosikan toleransi. Kajian teori Banks 2015 menyatakan bahwa pendidikan multikultural bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Menekankan critical pedagogy yang mengajarkan kesadaran akan ketidaksetaraan sosial. Di Indonesia, konsep pluralisme dan multikulturalisme sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Pendidikan harus mampu membekali peserta didik dengan wawasan kebangsaan, pemahaman lintas budaya, dan kemampuan berinteraksi secara toleran. Penelitian terdahulu Suryani menunjukkan bahwa kurikulum yang mengintegrasikan nilai multikultural meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima perbedaan. Hasemukan bahwa pendidikan pluralisme di sekolah menengah dapat menurunkan konflik antar kelompok dan meningkatkan kesadaran sosial. 6. Studi kasus praktik nyata. Di sekolah penggerak di Jakarta, kegiatan lintas budaya seperti proyek Cultural Day mengajak siswa memperkenalkan tradisi daerah masing-masing. Di Maluku, program dialog antaragama di sekolah
menanamkan nilai toleransi sejak dini. Integrasi nilai, etika, sosial religius. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan harus menekan pengakuan keberagaman dan pembentukan karakter berlandaskan takwa dan etika. Ulasan kritis, aplikasi kontekstual. Tantangan pendidikan multikultural adalah stereotip, prasangka, dan konflik sosial yang muncul akibat ketidaktahuan. Namun, peluang muncul dalam penguatan identitas bangsa, pengembangan kreativitas lintas budaya, dan kemampuan adaptasi global. Pendidikan multikultural dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Rangkuman, filsafat ilmu pendidikan multikultural dan pluralis menekankan ontologi manusia sebagai makhluk sosial beragam, epistemologi pengetahuan lintas budaya, dan aksiologi pendidikan berorientasi pada toleransi, keadilan, dan kerjasama. Pendidikan yang menghargai keberagaman membantu membentuk masyarakat inklusif. 10. Ilustrasi visual. Bayangkan kelas campuran siswa dari berbagai suku dan agama mengikuti kegiatan proyek lintas budaya, mempresentasikan tarian, makanan tradisional, dan cerita rakyat masing-masing, sambil berdiskusi tentang nilai moral di balik tradisi tersebut. Glosarium Multikulturalisme, penghargaan terhadap keberagaman budaya. Pluralisme, toleransi dan harmoni antar kelompok berbeda. Inklusif, melibatkan semua pihak tanpa diskriminasi. 12. Istilah asing, multicultural education, pendidikan multikultural. Pluralism, konsep pluralisme. Intercultural learning, pembelajaran lintas budaya. HATS, best practices Kanada dan Finlandia menerapkan kurikulum multikultural yang mendorong kesadaran sosial dan penghargaan terhadap identitas minoritas. Di Indonesia, program sekolah penggerak dengan Cultural Day dan dialog lintas agama menjadi praktik terbaik lokal. 14. Rekomendasi dan tindak lanjut. Mahasiswa disarankan mempelajari kearifan lokal dan keberagaman budaya sebagai bahan integrasi pembelajaran. Dosen harus menekankan diskusi dan refleksi nilai, serta mengajarkan pentingnya toleransi dan dialog antar budaya. Pemerintah perlu mendukung kurikulum multikultural dengan sumber belajar dan pelatihan guru. 15. Contoh SOP aplikasi. Ontologi, menetapkan peserta didik sebagai manusia sosial yang beragam. Epistemologi, menyusun materi pembelajaran yang mengakomodasi perspektif lintas budaya. Aksiologi, mengukur keberhasilan pendidikan berdasarkan kemampuan toleransi, kolaborasi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Latihan soal objektif. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menekankan A. Persamaan budaya, B. Pengkeberagaman C. Identitas tunggal, hukum nasional. Pendidikan pluralisme bertujuan untuk A. Menyamakan budaya semua siswa, menghapus agama, C. Menumbuhkan toleransi, D. Fokus pada akademik saja. Subjektif, jelaskan hubungan filsafat ilmu pendidikan dengan multikulturalisme. 2. Berikan contoh kegiatan pembelajaran yang mencerminkan pluralisme di sekolah. Kunci jawaban, objektif, 1, 2C. Subjektif, bervariasi, misalnya proyek lintas budaya, dialog antaragama, atau pengenalan bahasa daerah. Referensi, Cultural Diversity and Education. New York, Routledge. Freire, P. Pedagogy of the Oppressed. New York, Continuum. Suryani R. Integrasi Pendidikan Multikultural di Sekolah. Jurnal Pendidikan, Lablin, 1. Hasana, L. Pendidikan Pluralisme di Sekolah Menengah, Yogyakarta, Deep Publish. Prof, jika setuju, saya bisa langsung melanjutkan ke bab 11 dengan tema Filsafat Ilmu Pendidikan dalam Konteks Digitalisasi dan Literasi Teknologi untuk menutup seri bab tentang pendidikan modern. Apakah saya lanjut ke bab 11?
Baik Prof, mari kita susun bab 11 dengan tema Bab 11, Filsafat Ilmu Pendidikan dalam Konteks Digitalisasi dan Literasi Teknologi. Judul subpokok bahasan Filsafat Ilmu Pendidikan dalam Konteks Digitalisasi dan Literasi Teknologi. Pendahuluan, deskriptif definisi. Digitalisasi adalah transformasi proses dan informasi ke bentuk digital, sementara literasi teknologi adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan menilai teknologi secara kritis. Dalam konteks filsafat ilmu pendidikan, digitalisasi dan literasi teknologi menimbulkan pertanyaan ontologis, hakikat manusia sebagai makhluk yang beradaptasi dengan teknologi, epistemologis, cara memperoleh ilmu melalui media digital, dan aksiologis, nilai pendidikan yang seimbang antara teknologi dan etika. Era digital membuka peluang pembelajaran tanpa batas, namun juga menuntut pengelolaan risiko, seperti disinformasi, kecanduan digital, dan hilangnya interaksi sosial. 3. Capaian pembelajaran mahasiswa mampu. 1. Menjelaskan konsep digitalisasi dan literasi teknologi dalam pendidikan. 2. Menganalisis peluang dan tantangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Merancang strategi pendidikan yang memadukan teknologi dan nilai etika. 4. Kajian teori menurut Prensky 2001, generasi digital native memiliki cara belajar yang berbeda karena terbiasa dengan teknologi. Siemens 2005 menekankan teori connectivism, di mana pengetahuan diperoleh melalui jaringan digital dan kolaborasi online. Dalam filsafat pendidikan, hal ini mengubah epistemologi. Pembelajaran tidak lagi linear, tetapi bersifat jaringan, adaptif, dan berbasis pengalaman digital. Penelitian terdahulu Rahman Buaku menunjukkan bahwa penggunaan platform e-learning meningkatkan motivasi belajar siswa. Sementara Setiawan menekankan pentingnya literasi digital agar peserta didik mampu menilai informasi secara kritis dan etis. Studi kasus praktik nyata di Universitas Ma'arif Hashim Latif, penerapan Learning Management System (LMS) memungkinkan mahasiswa mengakses materi, berdiskusi dengan dosen, dan mengerjakan proyek kolaboratif secara daring. Di Finlandia, flipped classroom berbasis teknologi digunakan untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Etuja. Integrasi nilai, etika, sosial, religius. Allah SWT berfirman dalam Al-Alaq ayat 1-3. Aqra bi'ismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaqin. Aqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat ini menegaskan pentingnya ilmu, yang kini dapat diakses melalui teknologi digital, namun tetap harus berlandaskan etika dan kemuliaan manusia. Ulasan kritis, aplikasi kontekstual. Tantangan digitalisasi adalah risiko informasi palsu, isolasi sosial, dan kecanduan teknologi. Peluangnya adalah pembelajaran interaktif, kolaborasi global, dan akses ilmu tanpa batas. Pendidikan harus mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan nilai moral dan sosial. Rangkuman digitalisasi dan literasi teknologi mengubah filsafat ilmu pendidikan. Ontologi menempatkan manusia sebagai makhluk adaptif dengan teknologi. Epistemologi menekankan pembelajaran berbasis jaringan digital, dan aksiologi menuntut etika, tanggung jawab, dan keseimbangan antara manusia dan teknologi. Ilustrasi visual. Seorang mahasiswa mengikuti kuliah daring dengan virtual reality, berdiskusi dalam forum online, dan mengerjakan proyek kolaboratif berbasis AI, sambil tetap menerapkan etika dalam penggunaan Inform Glossarium. Digitalisasi, transformasi proses dan informasi ke bentuk digital. Literasi teknologi, kemampuan memahami, menggunakan, dan menilai teknologi. E-learning, pembelajaran berbasis platform digital. Istilah asing, digital literacy, literasi digital. Connectivism, teori pembelajaran berbasis jaringan digital. Flipped classroom, model pembelajaran terbalik berbasis teknologi. Di Les Best Practices, di Korea Selatan, penerapan LMS dan platform digital meningkatkan kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital siswa. Di Indonesia, beberapa universitas telah mengintegrasikan hybrid learning dan project-based learning berbasis teknologi. 16. Rekomendasi tindak lanjut, mahasiswa perlu meningkatkan literasi digital kritis, dosen disarankan mengembangkan metode pembelajaran interaktif, dan lembaga pendidikan harus menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai. 15. Contoh SOP aplikasi ontologi, menetapkan manusia sebagai makhluk adaptif dan digital literate.
Epistemologi, pembelajaran berbasis e-learning, VR, dan jaringan digital. Aksiologi, menekankan etika digital, integritas, dan tanggung jawab sosial. Lain 16, objektif 1, konektivisme pembelajaran linear, B. Pembelajaran berbasis jaringan digital tradisional, D. Hanya hafalan. 2. Tantangan literasi digital di pendidikan adalah akses informasi, B. Motivasi belajar, C. Informasi palsu dan kecanduan digital, D. Kedisiplinan siswa. Subjektif, jelaskan bagaimana digitalisasi mengubah filsafat ilmu pendidikan. 2. Berikan contoh penerapan literasi digital dalam pembelajaran di Indonesia. Kunci jawaban objektif 1, 2C. Subjektif bervariasi, misalnya penggunaan LMS, VR, forum diskusi daring, dan penilaian kritis terhadap informasi. Referensi Prensky, M. Digital Natives, Digital Immigrants, on the Horizon, 9. Siemens, G. Connectivism, a learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Du Sat. Rahman, F. E-learning dan motivasi belajar siswa. Jurnal Pendidikan Digital, Limsan. Setiawan, R. Literasi Digital di Sekolah, Yogyakarta, dipublish. Prof, jika setuju, bab 12 bisa kita arahkan ke tema Filsafat Ilmu Pendidikan